gue Irfan, bukan bahas mengenai horor misteri. Kali ini gue akan melanjutkan kisah yang berjudul Hutan Angker. Seperti apa kisahnya? Dan seperti biasa, berikut adalah ceritanya. Jadi di part 1 kemarin kan ceritanya sampai si Tony ini ketemu demit di tanjakan. Nah, kemudian si Tony ini berlari ratu ke arah pulang karena dia merasa takut dan sangat panik. Secara dia bertemu dengan demit. Dari kejauhan, Tony ini melihat kalau ada lampu. Entah itu lampu atau apa. Yang pasti cahayanya sangat terang sekali. Setelah jarak Tony dekat dengan lampu tersebut, Tony baru tahu ternyata itu lampu motor gerombolan pemuda. Salah satu pemuda itu pun lalu menanyakan ke Tony mengapa dia tidak pakai motor. Tony pun disitu menjelaskan kalau motornya ia tinggal karena dia melihat demit. Setelah cerita, akhirnya kelima pemuda itu pun mengerti dan ingin membantunya untuk mengambil motor. Awalnya si Tony ini gak berani karena dia masih ketakutan tuh, tapi setelah berpikir lama dia berani karena dia berenam. Nah, mereka pun pergi ke tempat di mana si Tony ini meninggalkan motornya. Dan ternyata di situ demitnya sudah nggak ada. Dan mereka pun pergi ke pasar bersama-sama. Keesokan harinya, Tony ini merasa kalau dirinya sakit, mungkin karena melihat demit. Jadi setelah Isya, si Tony ini langsung tidur tuh, nggak seperti biasanya. Ketika tidur, tiba-tiba Tony ini dibangunkan oleh istrinya. Istrinya meminta untuk Tony menyucikan celana anaknya di sungai karena mereka itu tidak punya kamar mandi. Tony pun langsung bergegas untuk mengambil pakaian-pakaian kotor. Jadi sungainya ini sekitar 500 meteran lah dari rumahnya Tony. Memang desa Tony ini sangat kecil sekali dan kebanyakan tuh hutan dan kebun. Setelah sampai di pencucian, Tony pun langsung mencuci tuh pakaian-pakaian anaknya. Sedang asik mencuci, Tony pun terkaget karena ada yang memanggil namanya. Tony. Suara itu terdengar jelas dan Tony pun terpaku. Tony di situ melihat di sekelilingnya dan ternyata tidak ada siapa-siapa di situ selain dirinya. Tony pun di situ langsung melanjutkan mencuci. Ia merasa takut di situ dan ia pun mempercepat pencuciannya. Beberapa menit kemudian ada lagi yang memanggil dia. Tony di situ melihat ke belakang. Kagetnya Tony, ternyata di belakangnya ada sosok pocong. Dia membawa pakaiannya dengan sangat cepat. Dia lari sampai si sendalnya ini ketinggalan. Dia nggak peduli tuh, meskipun pijakannya ini batu-batu yang sangat tajam.